Kalian tidak pakai helm pas mengendara? Karena kita orang malas pakai helm, sakit kepala juga. Tapi kan helm itu bisa melindungi kalian dari kecelakaan, dan juga ketika kalian tidak pakai helm bisa melanggar lalu lintas. Iya betul kata Idam, karena nanti ketika kalian tidak diminta-minta terjadi kecelakaan di jalan, resikonya lebih besar dari kalian memakai helm. Oh begitu ya. Oke lah, nanti lain kali kita pakai helm. Iya. Kenapa kamu tidak pakai masker? Saya lupa tadi. Oh, astaga, masker itu penting sekali untuk perlindungan diri. Apalagi kan kita di lingkungan seperti ini. Iya, apalagi lingkungan di sini kan kayak kamu yang lihat kayak kotor gitu, banyak polusi yang kotor. Jadi masker itu sangat penting untuk kita yang turun lapangan di sini untuk mengurangi penyakit menular. Iya benar, itu salah satu pencegahan untuk terjadi atau kita terkena penyakit menular. Iya. Takutnya nanti kamu yang tadinya tidak sakit datang di sini, kita kan turun lapangan ya, datang di tempat ini yang tidak udaranya belum tentu bersih, bagus atau bersih. Jadi kamu yang tadinya tidak punya penyakit jadi terkena penyakit gitu. Iya. Oke, baik, saya akan pakai masker. Kenapa? Sakit kakiku Le. Oh, mungkin gara-gara kamu pakai hak tinggi itu. Apalagi kan kamu sudah beraktivitas di luar. Kan memakai sepatu yang berhak tinggi itu bisa menyebabkan cedera lutut maupun kaki. Jadi kalau semisal kamu sudah beraktivitas dari luar, itu tidak usah pakai sepatu yang berhak tinggi. Kayak semisal kayak aku ini, kayak memakai sepatu yang tidak ada haknya. Apalagi ukuran sepatunya fleksibel. Jadi bisa kayak kakinya kita nyaman untuk beraktivitas di luar. Jadi kalau semisal kamu sudah beraktivitas di luar, lebih tepatnya nanti kamu pakai sepatu yang tidak berhak ya. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Habis ini saya sudah tidak memakai sepatu. Kenapa pencahayaan laptopmu terlalu terang? Kenapa? Tidak kenapa-kenapa, tapi ada baiknya kalau pencahayaan laptop itu jangan dikasih terang, apalagi di ruangan gelap begini. Takutnya nanti mengakibatkan cedera kayak seperti gangguan pada mata begitu. Nanti mata kamu cepat lelah, terus penglihatan kamu nanti cepat kabur. Mungkin ada baiknya kalau kamu mau mengerjakan tugas, kamu perhatikan pencahayaannya. Mungkin disesuaikan dengan pencahayaan di ruangannya. Terus kalau ada filter untuk pelindung mata, ada baiknya dipakai agar mencegah terjadinya gangguan pada mata. Oke, terima kasih. Aduh, kenapa lo Kak? Hati-hati. Oh, K3. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu K3. Jadi K3 merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. K3 juga merupakan
upaya-upaya untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk para pekerjanya di tempat kerja. Nah, tujuan ketiga itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cedera, penyakit akibat kerja, dan memastikan bahwa lingkungan para pekerjanya itu aman dan sehat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga oleh para pekerja yang menyebabkan cedera fisik, penyakit menular dan tidak menular, dan kematian dari para pekerja yang disebabkan oleh faktor kegagalan mesin, faktor lingkungan, dan faktor dari kesalahan manusia. Kalian mau tahu nggak sih salah satu pekerjaan yang sering terjadi kecelakaan kerja? Kalian mau tahu? Let's go! Nah, oke guys, sekarang saya sudah sampai di salah satu proyek selokan. Nah, saya sedikit akan menjelaskan tentang proyek selokan. Proyek selokan adalah suatu jalur sirkulasi air yang dimana didesain untuk menampung aliran air. Selokan ini juga dikenal sebagai aliran air untuk menampung aliran air hujan dan air tanah, agar tidak membuat persoalan bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, itu tadi merupakan salah satu proyek selokan, di mana selokan ini sangat berfungsi di lingkungan kita serta untuk menjaga kesehatan kita, apalagi di daerah perumahan. Selokan sangat berfungsi untuk menjadi salah satu kesehatan di daerah lingkungan kita. Contohnya, seperti fungsi mengalirkan air hujan, air limbah, mencegah penyakit, serta mencegah terjadinya banjir maupun menjaga infrastruktur tanah serta infrastruktur lingkungan kita. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh penurunan kerangka beton, di mana beton ini berfungsi untuk memperkuat pondasi di dalam selokan, yang dimana untuk mengaliri air serta mencegah erosi di dalam tanah. Nah, di sini ada beberapa alat konstruksi untuk membangun proyek selokan. Contohnya seperti ada ekskavator, dump truck, dan alat pencampur semen dan sebagainya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai proyek pekerjaan selokan, di mana proyek ini sering terjadi kecelakaan di dalam pekerjaannya, yaitu ada beberapa contoh kecelakaan yang terjadi di proyek ini. Yang pertama, tertimpa bahan-bahan maupun alat-alat materialnya terjebak di dalam selokan, serta kekurangan oksigen maupun terpapar bahan-bahan kimia di dalamnya.
Baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di proyek pembuatan selokan ini. Yang pertama di situ ada penilaian resiko, di mana kita harus melakukan penilaian resiko terhadap seluruh area proyek selokan tersebut untuk mengidentifikasikan potensi bahaya dan resiko yang mungkin timbul selama proses pengerjaan. Yang kedua ada pelatihan keselamatan, di mana kita harus melakukan pelatihan keselamatan kerja terhadap karyawan yang membuat proyek selokan tersebut, termaksud memberitahukan untuk menggunakan peralatan pelindung diri atau APD. Yang ketiga ada penggunaan alat pelindung diri atau APD, di mana kita harus memastikan semua yang mengerjakan proyek selokan tersebut harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan situasi pekerjaan proyek tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja APD yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu masker yang berfungsi untuk menghindari polusi. Yang kedua, sepatu boot untuk menghindari dari serpihan paku. Terus yang ketiga yaitu helm untuk melindungi kepala. Terus vest atau rompi untuk menghindari dari bahan-bahan kimia. Kesimpulannya adalah yang pertama, pencegahan kecelakaan. Implementasi langkah-langkah keselamatan yang ketat untuk mencegah kecelakaan kerja seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, tanda peringatan, dan prosedur kerja aman. Yang kedua, pengawasan ketat. Adanya pengawasan terus-menerus terhadap pekerja dan kondisi kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan rutin bagi pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja dan cara-cara menghindari resiko. Yang keempat, identifikasi dan mitigasi resiko. Penilaian resiko yang cermat dan langkah-langkah untuk mengurangi resiko seperti pengaturan lalu lintas di sekitar proyek dan penanganan material berbahaya dengan benar. Itulah tadi sedikit penjelasan dari K3 dan kecelakaan kerja. Jadi selalu waspada, keselamatan adalah prioritas utama. Lindungi diri Anda dan rekan kerja